bukan cancel karena mundur atau apa, tapi emang nggak jadi nikah. Padahal udah paymentnya kan udah di atas 50% ya. Halo sahabat Sofia, kembali lagi bersama kami di sesi Sofia Talk. Gimana nih sahabat Sofia kabarnya kali ini? Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Nah, kira-kira siapa nih Kak tamu spesial kali ini? Nah, yang hari ini datang nih kayaknya luar biasa ya. Kayaknya tamu spesial kita Luar yang biasa gak banget. jauh-jauh juga nih dari pernikahan ya. Yang pasti sosok ini tuh dibutuhkan banget nih saat kita nanti kayak menjelang menikah gitu ya, di hari hanya nih. Nah, ini kaitannya sama MUE ya, atau MUA lah ya. MUA lah ya, Iya dari dunia betul. kecantikan ya, Kak, ya. Nah, kita kayak sambut aja langsung ya tamu kita hari ini. Ada Kak Amri, Sofia, dan Kak berserta Andre. suaminya Kak Halo. Andre. Halo, Salam salam kenal. Oke, welcome. Sebenarnya makasih banget Kak udah datang ke acara Sofia Talk di episode kali ini. Nah, sebenarnya gimana nih Kak kabarnya hari ini dan kesibukan apa nih akhir-akhir ini yang lagi dijalanin? Alhamdulillah baik sekali ya, kesibukannya seperti biasanya aja sebagai seorang MUA ya make up aja sama ibu rumah tangga. Boleh banget nih Kak sambil perkenalan kepada para sahabat Sofia, gimana Kak Amri ini gimana sih menekuni dunia MUA dan sekarang ini lagi sibuk apa sama Kak Andre juga? Oke, halo, kenalin aku Amri Sophia, aku MUA, juga merambah ke baju, desain juga. Kabar hari ini baik-baik aja, kesibukannya hampir sama kayak biasanya ya, make up, ngurus anak, ngurus studio, ngurus galeri, kayak gitu aja sih. Terus Kalau ini Kak suamiku, Andri? kenalin. Oh iya, harus kenalan juga ya? Iya. Oke, halo, saya Jadi Andre. bintang tamu juga loh. Iya. Halo, salam kenal, saya Andre, suaminya Mbak Amri, Sofia. Kabar baik, kesibukan juga masih foto, video wedding, studio, rental studio. Ngurus anak sekolah juga, ganti-gantian sama dia. Ya, seperti Jadi, itulah. Kebanyakan berarti Kak Andrew nih yang di belakang layarnya ya. Iya benar. Iya, kalau sama dia iya. Oh. Jadi yang tampilnya lebih banyak Kak Amrinya aja gitu ya. Sama aja sebenarnya. Oke. Nah, ini kan kebetulan kan katanya punya studio yang dikerjain berdua ya. Iya, Betul. Berarti bisnisnya barengan gitu. benar-benar. Nah, Iya. itu awal dulunya itu mulainya gimana tuh Kak? Kalau boleh tahu tuh. Iya, awal studio. Kalau studio sebenarnya kan dulu sempat ikut orang juga sih. Oh. Dulu pernah ikut orang, terus lah kenapa nggak buat sendiri juga sih. Akhirnya bikin Akhirnya sendiri. kita buat sendiri, kita sempat desain, terus buat sendiri. Karena di situ ada peluang juga. Ya karena awalnya sih dari makeup. Makeup itu kan pasti nggak jauh-jauh dari foto video juga wedding kan. Oh iya, sekalian gitu. Sekalian, kenapa kita nggak buat bundling sekalian? Iya, all in jadi All in. Terus makanya ada gaun juga di situ. jadi biar package-nya lebih enak. Paketnya lebih enak. Jadi udah kalau mau menikah langsung udah ke Kak Amri itu udah bisa langsung All ada in paketan bisa. all in Iya, kayak gitu. Iya, ya. benar Betul. sekali. Nah, ini Kak Amri kan lumayan terkenal ya dengan Alhamdulillah, MUA amin. ini. Salah satu yang paling top lah di Aduh, Jogja ya. amin. Nah, itu dari awalnya itu memang udah terjun di dunia itu atau awalnya hobi dulu atau gimana Kak? Oke, kalau dulu tuh aku emang jurusannya tuh kecantikan, tata rias kecantikan angkatan 2008, udah tua Mbak. Terus habis itu sebenarnya salah jurusan, aku tuh nggak pengen masuk jurusan kecantikan, nggak tahu kenapa, karena waktu itu di kampus itu aku pengen masuk negeri yang jelas. Terus di situ tuh ada jurusan baru sebenarnya kecantikan itu baru aku angkatan ketiga. Jadi kayak buat masuk tuh kayak lebih gampang daripada yang jurusan-jurusan lama. Jadi aku masuk ke situ ternyata keterima, kayak gitu. Terus habis itu ya udah berlanjut dari kuliah, akhirnya nyambi kerja kayak ke majalah, ke klip kayak gitu-gitu. Habis itu baru menekunin kayak wedding kayak gitu. Iya. Awalnya nggak sengaja. Nggak tapi sengaja, malah sekarang jadi kerjaan. luar biasa ya. Betul. Tapi dulu dengar Kak Amri tuh dulu sebagai anak band nih. Ya kita berdua anak band. Oh, ketemunya dulu di band. Iya, di band. Oke. Dulu awalnya ketemu gimana? Apa Ketemu dulu- gimana? Iya. Dulu udah langsung jadi MUA atau ketemunya sebelum jadi MUA dulu? Belum sih sebenarnya sih.
Wah, ini jadi curhat ya? Apa Gak apa sekalian ya. sharing gitu. Enggak sih, Sharing dulu lebih ketemunya cerita di ke salah satu acara band gitu sih. bener. Lihat dia tertarik sih. teman-teman. Oh, jadi kamu juga nih yang tertarik. Saya dong. Oke. Ya udah kenalan basic. Oh, dulu di band Kak Amri sebagai Aku basis. oh, Luar luar biasa biasa cewek banget. basis ya. Iya, tapi nyanyi dulu kayaknya aku dulu ya. Iya, dia nyanyi sebagai dulu sih vokalis. terus punya band cewek semua, aku basis kayak Oh, gitu. gitu. Sebenarnya nama Sophia itu nama bandku. Oh. Terus aku turunkan ke anakku juga namanya jadinya. Semua personil bandku anaknya ada Sophianya. Kalau yang cewek kayak gitu. Hampir sama kayak Sophia Jawari ya. Namanya hampir sama ya. Sophia dan Sophia. Oke, terus habis itu dari band berarti ketemunya kan di band itu tadi ya. Terus habis itu memutuskan untuk menikah itu berarti setelah udah terjun sama-sama setelah kelar band, satunya ke fotografi, satunya ke MUA atau gimana Oh, iya, nih? baru Aku make up mulai dulu sih. tapi ya. Dia make up dulu, aku belum kepikiran Dia untuk belum kepikiran untuk foto, foto video itu itu belum belum kepikiran sama Oh, sekali berarti aku. masih di band. Oh, masih di band, aku udah mulai nyambi kalau aku. Dia udah mulai sambi Terus ke aku ajakin. iya, dia ya yang meracuni saya untuk Meracunin dunia ke foto. fotografi itu dia. Oh, berarti awalnya malah basicnya Basicnya Band nggak semua. ada, basic saya model dulu. Mbak. Ya, Model model. madu. Enggak, terus dia meracuni saya di dunia fotografi itu kalau nggak salah tahun 2013 Pak ya. Iya, baru mulai. Tapi saya nggak boleh motret model Mbak. Iya nggak boleh, aku nggak suka fotografer yang motret model dulu mbak. Dia langsung Iya. menjuruskan saya ke Wedding pre-wedding wedding dan langsung. pre-wedding oh di langsung. tahun 2013. Jadi Iya, ya mindset saya foto ya di dunia dunia per-wedding. perweddingan jadinya sama perstudioan. Perstudian. Nah, gitu. Jadi emang Dan sengaja diarahkan nih untuk ke Iya. satu dunia Iya gitu benar, ya. karena dulu aku awalnya itu kenalnya kan langsung ke dunia film, dunia kayak perhantingan model-model gitu, terus kayak agak punya trauma sendiri untuk fotografer yang motret Model, seperti itu oke. gitu. Jadi kayak jangan sampai deh punya suami yang jadi fotografer model gitu ya. Tapi kok dari fotografer juga, cuman harus diarahkan yang benar gitu. Oke. Jadi emang udah diplot dia. Oke. Berarti awalnya memang di perkenalan itu nggak ada basic, terus habis itu ajak ke Amri gitu ya. Benar sekali. saya dulu biasanya cuma nganterin dia Mbak. Iya. Jadi kalau nggak ngeband, dia ada hunting, nganterin, lihat orang motret. Iya, kayak gitu. Tuh, dan Awalnya ngintil lah ya. Ngintil, iya benar. Ya. belum ada ketertarikan di fotografi dulu Iya padahal benar-benar. di tahun itu. Berarti ini udah menikah berapa tahun Kak? 9 9 tahun. 9 tahun ya, wow luar biasa. Terus suka dukanya apa nih? Kalau misalkan dari awal pacaran sampai sekarang kan berarti jadi nggak cuma jadi suami istri tapi jadi partner kerja Kerja. bareng gitu Iya, kan. benar. Itu suka dukanya apa tuh Kak? Apa? Saya jawabnya. Boleh gantian dulu nih, Amri dulu. ya? Oke. Oke, aku ya suka dukanya dari apa ya? Kita nggak pernah LDR juga soalnya ya, Nggak jadi pernah. Sebenarnya sih lebih banyak sukanya sih. lebih banyak sukanya sih. Banyak Karena sukanya. kita ya jangan sampai jarang banget berantem lah intinya. Jadi kayak lebih chemistry-nya lebih dapat aja kalau jadi apa partner kerja sekarang. Jadi lebih enak aja. Karena tahu dunia kerjanya seperti apa kan ya. Jadi lebih Jadi satu sama lain tuh tahu Tahu, apa yang iya, dilakukan kayak gitu malah enak ya. lebih gampang. Tapi nggak mencampur, kalau misalkan ada kan yang mencampur urusan kerjaan dan urusan Pribadi. gitu. pribadi gitu. Oh, Itu Enggak ada sih ya. yang mengganggu. Enggak. So far oke-oke aja. Oke, ya saling aja ngerti aja sih. Iya, cuman paling kalau pribadi enggak ya, cuma lebih sering slacknya masalah kerjaan ya. Iya. Iya nggak sih? Mut-mutan. Mut-mutan Mudian. paling. Iya, terus kayak misal kerjaannya dia fotografi, terus kayak misal deadline editing apa-apa, aku jadi kayak ikut-ikutan kapan kelarnya, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak lebih ke gitu-gitu aja sih. Tapi dalam mengurus rumah tangga juga itu gimana tuh membaginya antara yang satu masih kerja, yang satu make upin atau gimana? Kalau Iya. awal-awal dulu ini ya, karena awal-awal kita berdua tuh masih ikut orang ya mbak ya. Jadi itu pas masih punya newborn baby itu agak kita repot banget ya waktu Repot. itu ya. Terus- Kerjaan kita masih ikut orang, ya udah pagi aku make up, anak umur sebulan ya. 2 bulan udah. 2 bulan sebulan ikut itu kerja. udah ikut kerja, nanti dia nungguin aku make up. Ya udah, nanti abis itu kita nitipin anak, kita kerja. Ya kayak gitu mesti kayak
diajak bareng terus kayak gitu, sampai sekarang juga diajak bareng terus. Cuman sekarang udah punya usaha sendiri jadi lebih fleksibel aja. Cuman kadang misal aku kerja, pas dia gak kerja ya nanti dia yang ngurus anak kayak gitu. Jadi ganti-gantian Jadi sih. saling backup aja gitu. Benar. Nah kalau misalkan Kak Amri ini kan perjalanan karirnya ini kan nggak mudah ya sampai yang di titik sekarang nih. Nah kalau boleh tahu nih Kak Amri dulunya sampai yang titik sekarang itu ada apa ya namanya? Ada cerita inspiratif nggak yang mau dibagi sama sahabat Sofia mungkin? Kalau titik-titik terendah gitu ya, titik terendah. Sebenarnya hampir semua pasti punya ya Mbak, cuman kalau yang sampai bener-bener ngedrop banget kayak gitu sih sebenarnya enggak. Cuman kayak pas merintis itu sering beberapa klien tuh tiba-tiba gak bayar, itu lumayan dulu awal-awal kayak gitu ya, tiba-tiba udah make up banyak hilang kayak gitu. Kalau dulu kan kalau sistem dulu kan nggak ada yang konsep DP yang harus berapa persen kayak sekarang ya, kayak ya udah hari H ini bayarnya setelah hari H kayak gitu. Tuh beberapa kali ada yang seperti itu, kayak nggak bayar. Misal pas wedding juga pernah ngalamin juga, kayak ternyata ada ekstra makeup tambahan, tiba-tiba dia nggak mau bayar kayak gitu juga ada. Padahal kan kita bawa tim banyak gitu ya, harus nombokin kayak gitu sih. Nah kalau boleh tahu sekarang timnya udah ada berapa nih di studio dan semuanya? Kalau lepasan, kalau MUan kan lebih kayak banyak ke freelance juga ya, itu freelance pasti ada banyak. Tapi kalau di studio tuh kita ada berapa orang kalau sih? yang untuk foto video sih kita bertiga di Bertiga atas. foto video yang in-house. Terus Kalau di bawah tuh 4 ya. 7 lah di studio. 7 kayak gitu. studio. Dulu cuman berdua ngikut orang sampai sekarang udah punya karyawan tim sendiri, luar biasa banget. Alhamdulillah. Keren banget. Dan tapi kalau misalkan kan mungkin Kak Amri dan Kak Andrew tuh sering menghadapi beberapa calon pasangan yang mau nikah nih. Nah itu sebenarnya ada cerita yang unik gak sih dari setiap calon pasangan ini? Ada nggak permintaan-permintaan yang aneh atau yang gimana gitu, yang cerita lucu gitu? Apa permintaan anehnya oleh? Nggak ada sih aneh-aneh. Standar Standar aja ya. sih, standar aja sih paling. Kalau yang permintaan aneh-aneh tuh kayaknya ada make up sih pernah ya, kayak misal wedding make up tapi dia pengennya looknya agak semi fantasi gitu loh Mbak. Jadi misal pengen kayak look make upnya tuh warna-warni, terus pengen pakai bling-bling di muka atau tempelan kayak gitu sih kan. Full gitu ya Kak berarti? Jadi kayak ya kan kurang masuk ya, paling kita arahkan kayak gini nggak masuk sih Kak. Cuma kayak requestnya tuh seperti itu kayak gitu loh, tuh pernah ada kayak gitu. Tapi pernah ada nggak kayak misalkan nih, misalkan ada acara atau misalkan ada acara yang dia itu temanya kayak luar biasa, kayak ini belum pernah ada nih kayak gitu, ada nggak sih? Tema wedding ya? Tema weddingnya atau misalkan Kamu ada nggak? tema pre-weddingnya atau apa? Perawat atau wedding? Apa? Enggak sih, masih masuk akal sih. Masih Mak. Masuk akal ya? Masih normal-normal aja. Masih aman sih. Masih Tidak ada yang Iya, luar kan? biasa yang aneh-aneh gue harus ngoblok pulau gitu. Kalau aku tuh kayaknya waktu itu ada deh tema wedding, klienku tuh punya, keluarganya tuh kayak punya apa namanya, usaha yang bikin akar-akar tuh loh, kayak akar kayu di daerah Magelang yang kalau lewat pasti kiri jalan ada yang kayu-kayu kayak bagus banget lah, kayak seni-seni ya, itu dia dekornya dari situ semua kayak gitu. Aku lihatnya jadi kayak konsepnya tuh pakai tempat usahanya dia kayak di hutan, konsep kayak hutan gitu, akar-akar. Nah aku itu tema yang belum pernah ada di aku kayak gitu aja sih, itu Jadi bagus. tema konsepnya Konsep unik iya ya, yang unik ya, benar-benar. Tapi selama suka dukanya menghadapi calon pasangan tuh apa Kak? Ada nggak? Kayak misalkan kan ada juga nih yang pernah cerita kayak misalkan di pre-wedding mau foto pre-wed itu mereka lagi berantem. Nah itu pas chemistry-nya atau gimana itu ada nggak sih cerita yang menghadapi calon pasangan yang mau nikah? Kan biasanya ada Ya ada sih, konflik-konflik. misalnya pre-wed kita sudah sering ngingetin misalnya barang-barang apa aja yang dibawa. Lupa. Tiba-tiba lupa mereka bawa sepatu, bawa sweet gitu. Moodnya Terus nggak moodnya mereka bagus, berantem mereka di lokasi. Sering ya? Tapi gimana cara kita sih bikin moodnya naik lagi sih? Ya itu sudah bagian dari kerjaan. Kalau aku kayaknya gagal nikah berkali-kali banyak nih klien ya. Apalagi musim corona kemarin, terus
2 bulan terakhir ini ada 3 klienku nggak jadi nikah. Itu pas hari Iya, jadi kayak hamin 2 minggu, hamin 1 bulan, sama hamin berapa ya? Nggak lama lah, tiba-tiba bukan cancel karena mundur atau apa, tapi emang nggak jadi nikah. Padahal udah paymentnya kan udah di atas 50% ya, jadi nggak bisa balik, dan dia juga nggak apa-apa mbak, emang nggak jadi nikah gitu. Aduh kayak, aduh ngeri banget nih sekarang, apa pasangan-pasangan muda sekarang tuh kayak gampang apa namanya, menetapkan tanggal dan gampang memutuskan untuk gak jadi kayak gitu loh menurutku loh ya. Tapi kalau boleh, kan tadi kan udah banyak pasangan-pasangan juga ada yang dilihat, maksudnya mereka kayak misalnya calon pengantin ini ternyata kalau yang sekarang tuh belum begitu yakin gitu untuk menghadapi rumah tangga dari Kak Amri sama Kak Andrew sendiri kan. Ini tadi yang menjadi hal yang menarik itu dari pacaran sampai nikah itu kan kayak solid aja gitu dalam bekerja bareng, dalam menjalani hidup bareng walaupun satu bidang dan lain sebagainya. Kan ada yang punya, apalagi sekarang tuh ideologinya tuh kadang-kadang kan pada tinggi-tinggi nih. Nah, ada nggak sih tips dan trik atau pesan-pesannya deh buat calon pasangan kayak biar ya bekerja bareng tuh jadi Asik, solid dan asik gitu? Kamu dulu. Ini nasihat pernikahan. Rahasia pernikahan biar ditiru deh, biar Waduh, nasihat pernikahan. Apa ya, kalau aku sih menikah dari pacaran sih udah aku tanemin sih saling percaya aja sih. Kita pernah nakal, kita pernah ini, kita pernah, ya untuk yang cowok-cowok sini pasti juga pernah. Bener kan? Nah gitu. Ya udah, kalau kita udah puas nakal waktu muda sih, insya Allah sih kalau udah kita komitmen, kita udah siap untuk ngejalanin itu deh. Bener. Tapi nggak tahu sih teman-temanku yang malah mudanya Belum nakal. nakalnya Nakalnya telat. Tapi aku nggak menganjurkan kalian untuk nakal ya. jangan. Cuma kalau masih pingin nakal, jangan nikah dulu deh. Iya benar. Kalau lu belum puas nakal, jangan nikah dulu. Tuh sama saling percaya sih kalau aku. Betul. Makanya kan dia juga punya kegiatan sendiri, aku juga punya kegiatan sendiri. Malah kita jarang berapa hari nggak ketemu karena dia keluar kota, aku keluar kota. Aku liburan sendiri sama teman-teman. Dia mau sama teman-temannya, aku mau main sama teman-temanku kan. Yang penting saling percaya. Oke, jadi tetap harus punya Komitmen aja. dunianya Masing-masing, ya benar. Jangan menghilangkan duniamu. Benar. Dia juga butuh bersosialisasi, aku juga butuh bersosialisasi. Tapi yang penting adalah saling percaya. Iya, benar. Ada sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Kamu sudah? Alhamdulillah belum. Ini ada 5. Oke deh Kak, Gitu sih. ngomongin peran gitu ya dalam rumah tangga, gimana sih peran suami, tadi peran Kak Andre ya, dalam perjalanan karir Kak Amri berawal dari profesi yang berbeda hingga sekarang tuh kerja bareng, gimana menurut Kak Andre juga? Ayo Kak Andre dulu. Lebih ke support system sih aku. Oh jadi support system ya, support systemnya Kak Amri berarti? Iya, kalau bisa sih apa yang dia butuhin aku bantu. Oh, jadi menjadi suami yang siap-siap Kayak juga hal ya? simple lah, saat dia kerja berapa hari dia nggak di Jogja gitu, aku harus siap ngurusin anakku, nyiapin dia sekolah, nyiapin dia sarapan, nyiapin bajunya dan peran gitu lain-lain. Iya benar. Gimana? Tapi iya, terus tapi rata-rata kalau misalnya aku ada kerja luar kota, mereka harus ikut sih. Misalnya kita ada priwet di mana, iya. Oh iya, aku seringnya kayak gitu. Dia seringnya kayak gitu soalnya. Jadi saya ada beberapa hari seminggu priwet di Bali. Dia sama anak ikut. Oh, oke. Nah, saya kerja, mereka main. Begitu. Tapi tetap harus ngintip. Iya. Aku nggak bisa pisah jauh dari anakku. Oh, baru dipantau Nggak terus tahu. berarti ya? Able banget Bapak ya. ya. banget. Padahal dulu nggak suka anak-anak gitu. Iya. Oh, malah pas udah punya anak sendiri. Baru. Dulu anak-anak takut sama aku. Mbak. Kebanyakan piercing gitu. Dulu kebanyakan piercing, Mbak. Muka aku piercing semua dulu. Terus tak copot semua. Tinggal di kuping aja. Termotivasi. Untungnya karena mertua udah- boleh, Mbak. Ada tips nggak? Nggak tahu sih, dulu pertama mau ketemu calon mertua itu, ini gimana nih, piercing ku copot nggak? Nggak usah deh, apa adanya aja. Tuh, ya sudah, beneran saya pakai piercing ketemu orang tuanya dia. Wah, mati nih. Enggak. Oh, ternyata tidak apa-apa. Asik kok. Ah, ya udah gitu Malah aja sih. welcome aja. Iya, Daripada welcome aja. menutupi kepribadiannya yang sebenarnya, dari mending ditunjukkan saja. Iya. Jadi kalian juga harus seperti itu yang belum menikah. Jadi diri sendiri aja. Benar, gitu benar, ya. benar. Dengan resiko ditolak sih sebenarnya sih itu. Riskan ya. Riskan sekali itu. Sebenarnya aku juga takut masih ketemu calon mertua dengan apa adanya aku kayak gitu. Aduh.
Ya sudah, tapi dia meyakinkan aku nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi emang dari orang tuanya Kak Amri kayak udah tahu backgroundnya. Udah tahu. Iya, karena Jadi tanggapannya positif aja. Positif aja. Lancar-lancar aja. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Alhamdulillah, iya Tapi benar. emang menemukan frekuensi tuh Susah susah ya. Susah, iya benar emang. Ya itu tadi jodoh tuh cari yang setara, bukan setara karena harta dan apa kayak inilah intinya kayak pemikirannya harus sama tentang kayak mengerti keadaan pekerjaan masing-masing. Jadi setara seperti itu bukan setara karena kaya atau enggaknya sih. Jadi kayak mindset pemikirannya harus bareng. Jadi insya Allah sih semuanya aman. Kuncinya ya, kuncinya kalau dari Kak Amri itu harus setara dalam melakukan apapun. Kayak biasanya kan ada yang kalau misalkan ada yang prianya nggak mau melakukan pekerjaan untuk ngurusin anak, nah ya itu itu juga agak harus, susah ya jadi kan benar-benar. kalau harus memang udah tahu lah resikonya Iya, kan. jangan patriarki. Semisi juga ya berarti. Iya, benar. Terus gimana nih Kak, tips menjaga kekompakan dan saling support dengan pasangan dalam dunia pekerjaan gitu? Kebetulan kan saling berkaitan kan, kerjaan jadi muat, jadi fotografer, itu gimana? apa tipsnya? Tipsnya nih? Ya tadi sih hampir sama ya, yang penting saling Iya, support, saling support sih. solid tadi percaya aja, gitu percaya aja. Karena dua-duanya udah tahu bidang semuanya, jadi kan kita mikir macam-macam juga nggak terlalu mikir juga karena ya template aja kan pekerjaan kita ya kayak gitu, fotografer wedding kayak gitu, pre-wedding kayak gitu, make up juga kayak gitu. Kita mau ngapain, mau aneh-aneh kayak juga nggak mungkin kayak gitu, dan jangan lah gitu. Oh, saling percaya dan support aja. Jadi apapun yang dilakukan selagi positif di support aja. Iya benar sekali. Oke, nah ini kalau misalkan dalam peran suami sama istri tuh kadang udah selama sampai pernikahan yang tahun ke ini tuh ada pernah ada masa yang berat nggak di perjalanan pernikahan? Pasti ada ya. Ada. Dari apa nih? Ekonomi atau Dari apa? mental? Dari sisi apa? Dulu kalau misalnya dari ekonomi sih kita sempet down tuh pas awal Covid kayaknya semua deh ya. Semuanya ada itu pasti. Semua kita baru merintis studio dan lain-lain, karyawan juga ada, harus gaji mereka. Bener. Tiba-tiba Covid, Covid, berapa bulan nggak boleh ada bulan. job? 3 bulan ya. 4 bulan ya. 3 bulan. Terus kita tetap harus ngasih gaji juga ya. Gaji, Gaji iya. jalan terus kan, masa enggak? Walaupun dapat. Ya ngandelin tabungan Ngandelin akhirnya. tabungan. Tapi habis itu kan udah mulai kayak Udah mulai ada. akad doang, pemberkatan doang, itu udah mulai stabil. Malah ternyata pas Covid banyak wedding kan, walaupun harganya kita turunin banyak, cuman Sabtu Minggu tuh pasti ada. Jadi walaupun cuma kayak intimate tuh, ternyata pas Covid tuh menurutku malah lumayan banyak banget wedding. Setelah awal-awal pada panik semua, habis itu lumayan banyak banget, walaupun nggak ada resepsi ya, tapi habis itu mulai banyak lagi kayak Intimate gitu. wedding itu mulai banyak masuk Intimate gitu ya. wedding sampai sekarang kan jadi tetap di Iya. tren ya Iya, buat betul. intimate kayak gitu sih. Kultur baru ya ini. Mm-mm. Dan pas di saat Ekonomi gitu. jatuh itu cara menghadapinya berdua ini gimana? Yes. Ya, cari Ngandelin celah lah. tabungan aja. Tabungan dan cari celah lah. Iya sih, soalnya kita nggak ada ini Nggak juga ya, nggak kepikiran mau bakal- usaha apa lagi gitu. Dulu juga tuh bingung sempet ya. nggak kepikiran sih, kenapa kita kan usahanya satu jalur nih. Mati satu mati Satu semua waktu itu gitu. ya. Nah, itu kan soalnya hubungin Berkaitan, semua, soalnya berkaitan berkaitan semua. Makanya semua. itu juga kadang kepikiran ya kenapa kita buat usaha lain ya. Oh, nggak Entah kepikiran itu di pas bidang Covid itu di ya. bidang makanan, di bidang apa. Itu nggak mikir. Ternyata Next pas mungkin. next mungkin. Jadi pas Covid tuh kena semua kita. Kan berkaitan semua tuh. Betul. Ini ya saling Tuh. menguatkan aja lah ya. Menguatkan aja sih, kayak semuanya kalau pas Covid bakal kena semua sih itu sebenarnya. Tapi emang di saat jatuh gitu ya memang hanya saling Menguatkan. menguatkan. Iya benar sekali. Nah, jadi walaupun susahnya ada, senangnya juga Ada. juga ada. Hmm. Benar. Gitu, luar biasa banget ceritanya dari Kak Amri dan Kak Andrew. Yang tapi kalau misalkan Kak Amri kan sekarang udah jam terbangnya udah tambah tinggi nih. Alhamdulillah, Nah, amin. Kak Andrew sebagai suami kan kebanyakan di belakang layar aja nih. Nah kalau misalkan lagi kuotanya Kak Amri yang lagi banyak nih, Kak Andrew yang mungkin ada kuota yang lebih sedikit gitu. Nah itu untuk saling tetap menjaga itu gimana?
apanya ya? Dijaga. Maksudnya menjaga keharmonisannya. Kan biasanya kan kalau satunya sibuk banget, satunya mungkin rada nggak sibuk, atau biar tetap ketemu atau tetap intimate itu Tetap ketemu gimana? ya. Liburan dong. Enggak sih, kalau pas lagi sibuk ya dia sibuk, saya ngurus rumah, ngurus anak, yang Ganti-gantian lain-lain. aja. Tapi tetap ketemu kok ya. Tetap ketemu kok. Tetap ketemu kok Tetap kita. ketemu. Oh jadi tetap ketemu harus tiap hari. Tiap hari sih kita ketemu kecuali hari nggak ketemu, kadang kecuali aku keluar yang- kota wedding tetap ngajak dia juga sih sebenarnya. Iya. Balik ya kayak tadi tuh dia kerja juga pas aku nggak Aku kerja juga aku ikut ikut dia juga. kayak gitu Hmm. sih. Jadi memang harus sepakat. Lebih Enggak kayak- sih. Aku ya, malah harus mau pakai berusaha gitu. untuk misalnya kayak pre-wed dan lain yang berhubungan foto tuh kalau bisa malah yang make upin dia sih. Ya, biar- Kalau misalnya klien nggak bawa make up artist sendiri ya. Hmm. Biasa kalau kita ke Bali juga aku bandingnya aku bawa dia sekalian aja. Ya walaupun kita Walaupun- ujung-ujungnya duitnya Iya. dapat duit buat liburan jadinya. Oh tapi sekaligus refresh. Iya, benar-benar. Kan lebih enak nih misalnya make up istri sendiri. Gitu. Tinggal Sekalian nyari. aja gitu kan. Iya, bener. Nah ini kan udah ada anak berapa nih kalau udah berarti? Satu dulu Satu aja. dulu. Dua aja. Nah itu kemungkinan nanti akan diarahkan ke Bidang dunia yang sama ya. atau Nggak maksa tapi Enggak, ya. enggak. Cuma kayak udah kelihatan ya. Iya, biar Di bidang apa tuh Kak kalau boleh Anakku tahu? suka musik dia sekarang. suka musik. oke. Malah suka Oh, jadi- musik. darah bandnya ya? Ikutin jejak Iya. bandnya ya. Dia sekarang megang biola. Oh. Udah bisa megang biola, terus suka gambar ya jelas. Gambar tuh suka gambar biola yang baru kelihatan. Kalau foto kemarin kita baru ngajarin dikit-dikit Foto ya. baru ngajarin. Heeh. Kalau kemarin dia piano juga main sendiri sih. Oh, jadi Dia kayak ada piano kita di ada rumah musik, dia. maksudnya alat musik sendiri, terus dia udah mulai kayak Tertarik. seneng, terus kayak lihat YouTube, terus dia main sendiri gitu bisa. Cuma yang udah bisa sekarang biola ya. Baru biola sih yang Biola lancar. yang baru bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah di bidang, tadi udah di bidang dunia kerja ya, Mm-mm. hobinya musik ini masih ada nggak sih sampai sekarang? Masih, Masih aku kangen kok. ini masih tiap hari ya ngejem-ngejem Ngejem-ngejem. biasa. Suka ngeband bareng gitu nggak Kak? Kalau dulu sekarang ngeband bareng nggak ya? Enggak. Tapi bikin project Cuma bikin berdua itu pingin. pengen kayak Oh, gitu. itu cita-cita ya? Iya. Cuma kayak udah males ya sebenarnya. Males mikir. Bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, iya bener. Ini cuma nyanyi-nyanyi aja berdua kayak gitu, bikin story-story aja kayak gitu-gitu aja sih. Tapi Bi, keinginan punya project bareng ya? Iya, pengen. Pengen dong. Pengen punya studio musik sendiri ya. Bikin lagu sendiri. Iya. Siapa kan tahu nanti kan habis ini kan dari Oh, terus. ceritanya gitu kan. Jadi lagu ya. Jadi lagu kan, siapa tahu nanti ada karyanya loh, ya kan? Jadi lihat kan nanti lihat. Bener, kayak gitu. Masa- Oke. Iya. Nah, tadi kalau misalkan dari backgroundnya Kak Ami sama Kak Andrew sendiri, kalau dari keluarga besarnya Kak Andrew sama Kak Amri ini, apa sih tanggapannya untuk Kak Andrew sama Kak Amri ini punya usaha bareng yang sebenarnya aku tuh lebih tertariknya tuh kayak jarang ada pasangan itu yang punya usaha bareng sampai tetap kompak gitu, tetap santai gitu. Katanya kan ada yang bilang nih, ada mitosnya kalau misalkan pasangan udah punya usaha bareng itu pasti akan terganggu gitu kehidupannya, Oh, salah gitu. satunya gitu. Nah, tapi Gimana kalau nih, misalkan Kak Andrew sama Kak Amri tadi aku dengar itu selalu kayak santai Sweet-sweet aja, aja, santai-santai kayak gitu, satu aja sama ya. yang lain kayak gitu. Kayak kita santuy aja ya. Cara mengatur perannya juga Kak. Sebagai suami istri dan sekaligus partner kerja ya berarti kok kayak gitu ya. Kalau itu sih kayaknya kita ya jalan aja apa adanya. Maksudnya untuk kebutuhan-kebutuhan juga kita saling ini ya 50-50 juga. Jadi kayak nggak terpatok kayak apa namanya kerja ya bareng-bareng aja sih Mbak. Jadi aku bingung kayak emang banyak ya kayak pekerjaan yang sejalan tapi sering slack gitu ya maksudnya ya. Alhamdulillah sih kita aman-aman Enggak sih. aja ya. Insya Allah aman terus. Alhamdulillah ya. Heeh. Kamu Yang penting apa ya? Yang penting masa kerjaan kalau pribadi pribadi ya, jangan digabungin lah. Jangan digabungin ya benar. Ya walaupun kadang sulit ya. Oh, Kadang-kadang masih Misalnya ada sulit. mood kerjaan kadang dibawa ke pribadi itu kadang juga sulit juga sih. Cuman kalau bisa sih kita kalau pas pribadi ya udah. Jangan bahas depan klien ya kerjaan. kita profesional Depan klien aja profesional. sih. Gini. Cuma kalau udah sampai rumah ya tinggalkan atribut itu lah. Iya. Oh, tapi sebelum fase itu pernah ada nggak fase yang masih belum bisa memilah itu tuh ada fasenya nggak? Konflik tuh malah sering sebelum kita nikah sih. Iya kalau menurutku. Kalau nikah tuh
kayak jarang ya, jangan sampai lah. sih. Enggak ah, jangan dah. Kalau sih kayak sebelum nikah konflik konflik remaja, Enggak yang- konflik remaja. Kalau pas selama kerja sih enggak ada yang berat-berat Enggak sih. konflik. Sebenarnya finansial dari nol nggak masalah ya. Karena kayak mungkin menikah itu rezekinya ada, rezekinya pasti ada. Tapi kalau untuk sekarang sih aku sarankan sama-sama bekerja dulu dua-duanya. Jangan salah. Oh, kasih lihat ke kamera. Aku ini loh. Bukannya kau makan pete terus? Iya.